Halo, selamat datang di Jogja Mac. Jadi kan harga Apple sudah mulai turun. Kalian masih bingung nggak tentuin MacBook Pro atau MacBook Air? Jadi kita mau bandingin MacBook Pro dan MacBook Air di tahun yang sama, yaitu tahun 2015. Kira-kira apa saja perbedaan signifikannya? Nah, yang jelas secara fisik kalian bisa lihat MacBook Air lebih tipis dan MacBook Pro lebih jelas. Tapi selain itu, MacBook Air lebih punya sedikit port dibandingkan dengan MacBook Pro yang sudah punya lebih banyak port termasuk HDMI. Kemudian kita masuk di perbedaan signifikan yang pertama, yaitu layar LCD, dimana MacBook Air menggunakan tipe LCD biasa dengan resolusi HD+ yang sudah dipakai sejak MacBook Pro 2008. Sementara MacBook Pro menggunakan LCD Retina yang mempunyai resolusi Ultra HD atau 2560x1440. Nah, silakan kalian bandingkan langsung. Di kiri MacBook Pro, kanan MacBook Air. Kita samakan dulu settingnya, yaitu auto brightness, colornya LCD, dan matikan night shift. Nah, sepertinya Air terasa lebih terang, dan Pro sebenarnya punya kontras yang lebih tinggi. Nah, di sini Retina yang mempunyai resolusi tinggi terbukti membuat kontras warna lebih dalam dan juga lebih natural. Kalian bisa melihat lebih jelas perbedaan antara hijau dengan biru ataupun dengan warna-warna lainnya seperti putih dan juga hitam. Nah, color gamut yang lebih tinggi berarti tingkat akurasi reading warna juga lebih stabil dan konsisten. Jangan lupa Pro menggunakan prosesor 2,7 GHz i5, sedangkan Air menggunakan 1,6 GHz i5. Nah, LCD Retina ini mempunyai anti-glare yang berfungsi mengurangi pantulan cahaya luar, sedangkan MacBook Air tidak punya. Kalian bisa lihat mana yang lebih bisa menyerap cahaya. Kemudian kita masuk pada sound test. Nah, ini silakan kalian dengarkan langsung. Saya sekarang menggunakan headset agar lebih jelas. Silakan. Oke, sekarang kita lanjut ke waktu loading dari MacBook Pro Retina lebih dahulu. Kita coba untuk membuka Adobe Photoshop 2019. Nah, kalian bisa tahu keduanya menggunakan SSD NVMe. Jadi sudah pasti salah satu yang tercepat untuk saat ini ya, flash storage Apple itu. Untuk membuka, oke, Retina total waktunya 29 detik di macOS Catalina. Kita coba selanjutnya dengan MacBook Air. Membuka aplikasi yang sama, Adobe Photoshop sisi 2019 di macOS Catalina. Sama menggunakan SSD NVMe ya. Dan di sini ternyata hasilnya lumayan mendekati di angka 34 detik. Kemudian selanjutkan ke frame render. Jadi
kita coba keduanya di tes web glsamples.org, akuarium ikan. Nah, sini akan kita tes 3D rendernya, masih sebelah kiri Pro dan sebelah kanan Air. Dan di Pro sudah jelas ya, dengan menggunakan Intel Iris dan juga prosesor i5 yang lebih tinggi, clock speednya yaitu di 2,7, Retina lebih stabil. Tapi jangan lupa Air ternyata masih mampu mengejar. Kemudian kita pindah ke tes kamera. Kamera keduanya sebenarnya sama, masih di HD. Tapi karena Retina menggunakan LCD Retina, maka hasilnya terlihat lebih jernih daripada dengan Air. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Sini secara jelas dari pertama yaitu fisiknya Air itu lebih ringan, untuk berat lebih unggul Air, dimana dia lebih ringan jadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Kemudian dari LCD kita lihat tadi fiturnya jauh lebih baik MacBook Pro dengan LCD Retina, warna, kontras, resolusi tinggi, membuat nyaman bekerja dalam kondisi apapun. Kemudian pada sisi speaker kami nilai sama ya, karena sebenarnya tidak ada perbedaan fitur antara MacBook Pro dan juga MacBook Air. Kemudian pada sisi loading ternyata lebih cepat Pro dengan dibantu prosesor clock speednya yang lebih tinggi. Kemudian pada render tentu lebih tinggi Pro juga dengan bantuan prosesornya, LCD serta Intel Iris Graphics. Untuk kamera kita nilai sebagai seimbang, dan kita simpulkan walau Pro lebih banyak unggul di performa, tapi jangan lupa Air dengan harga yang lebih terjangkau masih mampu menjalankan aktivitas seperti MacBook Pro. Oke, sekian dari Jogja Mac. Follow dan subscribe terus. See you next time. Goodbye.